waktunya. Saya Nugi dan rekan saya. Saya Anya, kita dari Garden.com. Kalau sebelumnya yang kita review adalah Nissan X-Trail 2000cc free facelift. Ini adalah model pertama dari Nissan X-Trail yang berkode bodi T32 atau generasi ketiganya. Mau tahu seperti apa detailnya? Ayo ikut kita. Sama seperti model 2500cc, X-Trail 2000cc pre-facelift juga memiliki 3 bilah grill yang terbelah oleh V-Motion Grill berlapis krom di tengahnya. Meskipun bukan model termahalnya, tapi Nissan masih memberikan lampu proyektor berikut dengan DRL LED pada headlamp X-Trail 2000cc. Satu-satunya perbedaan antara Nissan X-Trail pre-facelift 2500cc dengan 2000cc di bagian samping adalah velgnya. Kalau yang 2500cc memakai velg berukuran 18 inci berwarna keabu-abuan, model 2000cc memiliki ukuran yang 1 inci lebih kecil dengan warna putih. Bukan hanya ukuran dan warna, motif antara keduanya pun juga berbeda. Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan antara Nissan X-Trail pre-facelift 2500cc dengan 2000cc. Untuk membedakan antara keduanya, Nissan hanya menempelkan emblem 2.5 di bagian bawah kanan pintu bagasi pada varian 2500cc, sementara yang 2000cc tidak ada embel-embel 2.0 yang terpampang. Sama halnya dengan X-Trail 2500cc, varian 2000cc pre-facelift juga dibekali dengan bagasi elektrik yang bisa dibuka hanya dengan menempelkan tangan. Kalau bicara mengenai desain, tentu tidak ada perbedaan antara Nissan X-Trail 2500cc dengan 2000cc di bagian interior. Bahkan, keduanya sama-sama dibekali keyless entry dan start-stop button engine sebagai standar. Namun, karena keduanya adalah varian yang berbeda, jelas ada beberapa fitur pada X-Trail 2500cc yang absen di varian 2000cc. Sebut saja, jok kulit, AC dual zone, sampai cruise control absen pada varian X-Trail 2000cc. Bahkan, bagian tengah door trim X-Trail 2000 pun memakai material plastik. Salah satu fitur andalan X-Trail yang sangat digemur-gemurkan Nissan pada saat barunya adalah kamera 360. Dan untungnya model 2000cc yang seperti saat ini sama kita ini juga sudah memilikinya sebagai standar. Jadi kalau misalkan kita mau mundur, maka akan tampil tampilan seperti ini. Dengan kamera 360, seakan-akan kita melihat mobil dari atas. Ya, jadi dengan begini kalau kita mau parkir atau jalan sempit, kita bisa lebih yakin apakah mobil kita itu sudah mepet dengan got atau kendaraan lain atau tidak. Di samping itu juga ada kamera parkir lengkap dengan garis penunjuknya, dan garis itu juga akan mengikuti pergerakan setir. Dua fitur inilah yang membuat X-Trail menjadi semakin memudahkan kita saat berkendara, terutama di jalan yang sempit. Saat ini saya sedang mengendarai Nissan X-Trail 2000cc pre-facelift
Ya memang kalau kita bicara soal performa baik itu dari tenaga ataupun torsi, jelas yang ini tidak sebaik yang model 2500 cc-nya. Tapi untuk penggunaan dalam kota saja, tenaganya sudah terasa sangat cukup. Karena tadi kebetulan kita lewat jalan yang kondisi lalu lintas itu agak padat, dan mobil ini ya terasa tidak underpower gitu. Jadi kalau misalkan kita perlu akselerasi, kita perlu membuka gas gitu, mobil ini responnya termasuk cepat. Lalu untuk masalah bantingan suspensinya juga nggak ada beda sama 25, sama-sama tetap nyaman, khas Nissan. Ya, karena untuk masalah nyaman, Nissan X-Trail itu emang udah jadi signature brake, signature-nya dia. Jadi sejak awal keluar T30 itu langsung dikenal sebagai medium SUV ternyaman, dan sampai generasi ini pun juga nilai itu masih dipertahankan Nissan. Nissan X-Trail 2000cc juga merupakan SUV yang mudah dikendarai. Kenapa? Karena mobil ini punya bobot kemudi yang ringan. Jadi kalau kita mau putar balik atau perlu manuver cepat, mobil ini bisa kita bawa dengan mudah untuk melakukan itu. Ya karena itu dia, setirnya itu ringan. Ya walaupun memang feedbacknya agak kurang. Ya tapi itu saya bisa mentoleransi karena memang mobil ini diciptakan mungkin orientasinya adalah untuk kemudahan dan kenyamanan, bukan untuk performa dan handling yang seperti sedan gitu, yang lebih tajam. Overall mengenai rasa berkendara Nissan X-Trail 2000cc pre-facelift, mobil ini adalah medium SUV yang cocok banget untuk kalian yang mungkin punya mobilitas yang tinggi di dalam kota gitu ya, karena mobil ini tenaganya cukup banget kalau sekedar untuk pakai dalam kota. Bahkan kalau pakai keluar kota pun dibawa ngebut jalan tol, mobil ini akan dengan mudahnya untuk melakukan itu. Lalu mobil ini juga punya kenyamanan yang baik karena dia punya banting suspensi yang nyaman, kabin yang kedap, dan mudah dikendarai. So Garduers, sekarang kita udah dengan pemilik mobil, Dimas. Hai Dimas. Halo. So, kita mau nanya-nanya nih tentang mobil X-Trail-nya yang tahun 2015 ya ini ya. 2015. Oke, dulu nih belinya di harga berapa dan tahun berapa? Belinya di 205 itu awal tahun 2020 sih, ke bulan Januari ya. Ya, artinya Mas Dimas sebagai tangan kedua ya? Betul. Dari mobil ini. Tangan kedua. Ini model yang 2000cc kan ya? Betul, 2000 cc. Apa pertimbangannya pilih yang ini? Kemarin satu dari sisi keiritan bensin ya, BBM-nya orang bilang 2000 lebih irit dari 2500. Yang kedua karena ada pajak progresif di Tangerang Selatan tuh, kalau 2500 kita udah kena progresif. Jadi saya ambil yang 2000 karena ada mobil sebelumnya napas sama saya. So far, apa yang paling disukain dari mobil ini? Yang pertama pasti feature-nya ya, karena dia udah 3 baris, saya juga ada anak 2. Untuk baris 3 cukup buat mereka. Terus feature lain nih, joknya udah elektrik, ada kamera 360, cukup bagus sih dibandingkan SUV sekelasnya ya. Untuk kekurangannya apa kira-kira? Kekurangan sebenarnya tadi kalau bilang BBM dibilang irit banget juga enggak, kira-kira di 1819 lah ya, itu mungkin salah satu kekurangannya sedikit. Yang kedua, orang bilang katanya harga resellernya Nissan purna jualnya agak turun dibandingkan merek Jepang yang lainnya. Untuk pajaknya sendiri gimana? Pajak dia di angka 6 jutaan ya, mendekati 7. Terus kalau untuk tenaganya, kalau buat dipakai daily use gitu, bagaimana tuh? So far sih cukup bagus lah. Ya kalau di tol 120 sih cukup cepat juga ininya. Cukup lumayan lah untuk hari-harian. Pernah mengalami ini nggak sama punya mungkin mau ke bengkel atau ada masalah, pernah ada alami kayak gitu? Waktu awal-awal sempat ada kaki-kakinya ya, kaki depan terutama, mungkin karena pemakaian juga udah lebih dari 5 tahun, hampir 5 tahun ya. Ada masalah di shockbreaker, tapi akhirnya kita ganti. Terus tambahan supaya lebih empuk, tambah damper sport ya, sama ada strut bar aja dipasang 6 titik di bawah. Itu semua original Nissan atau? Enggak, itu after sale, Aftermarket. aftermarket.
Kayaknya itu aja yang kita mau tanyain tentang mobilnya. Dan kita juga terima kasih sama Mas Dimas yang udah Thank you atas waktunya dan pinjaman mobilnya. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.